dalam konteks, peristiwa politik yang terjadi selama kurun waktu 2020 tahun 2020 ini, kita melihat ada beberapa hal yang menunjukkan, suatu hal yang ironis, bahwa pada satu sisi kita bersama dengan negara-negara yang lain menghadapi wabah pandemi COVID-19 yang membutuhkan proteksi sosial dan juga, support negara terhadap, kondisi kehidupan dari warganya, tapi kemudian kebijakan-kebijakan politik dan langkah-langkah politik yang dilakukan justru berkontradiksi dengan kebutuhan tersebut. Dalam artian misalnya kalau kita ngelihat mulai dari misalnya, digedoknya, Omnibus Law menjadi Undang-Undang Cipta Kerja, itu menunjukkan bahwa justru arah yang dikedepankan bukan pada perlindungan warga yang mengalami proses pelemahan-pelemahan sosial selama ini akibat dari efek, proses neoliberalisme. Jadi pelemahan itu kemudian berakibat pada melemahnya daya tahan warga terhadap, pandemi. Nah, tapi kemudian kebijakannya justru memperkuat dorongan-dorongan pada, kondisi neoliberalisme, kondisi pada masuknya kapital, investasi, dan, pengabaian terhadap kondisi kerja yang lebih baik, terutama pada warga negara, pada kelas pekerja, pada masyarakat yang lebih luas. Nah, dari sini yang kita lihat bahwa, eee, upaya-upaya tadi, upaya-upaya untuk terus meneruskan, praktek-praktek pada penguatan, kapital, penguatan modal, akumulasi modal, dan kemudian program-program neoliberalisme tidak sensitif terhadap keadaan yang dihadapi warga. Nah, selanjutnya kalau kita kemudian melihat, kebijakan presiden terakhir terkait dengan reshuffle kabinet, hal yang sama justru dipertajam. Artinya kalau kita melihat bahwa semakin kuatnya, kekuatan-kekuatan bisnis, kekuatan-kekuatan, yang kemudian mengawal investasi dan kapital masuk, ke dalam kabinet pemerintahan. Dan juga kita bisa melihat misalnya di satu sisi bahwa sebetulnya ini menunjukkan bahwa, kabinet yang sekarang, bahwa pertarungan politik dalam Pilpres kemarin itu sebenarnya tidak ada polarisasi sama sekali. Jadi berbeda dengan pandangan-pandangan mainstream dari kalangan-kalangan akademisi, terus pada, pengamat politik yang melihat bahwa 2019 itu yang terjadi adalah polarisasi politik, tapi sebetulnya kalau kita melakukan kalkulasi politik itu, Pilpres itu hanya semacam prosedur yang harus dilewati untuk selanjutnya, membangun kesepakatan-kesepakatan dan membangun kemudian konsensus, redistribusi, kemakmuran dan kekuasaan di antara faksi-faksi oligarki, gitu. Nah, ini bisa kita lihat misalnya di satu sisi masuknya, Sandiaga Uno dalam kabinet yang mengikuti misalnya sebelumnya Prabowo Subianto. Artinya bahwa ini hal yang, ironis kalau kita melihat bahwa dalam pertarungan kemarin itu seluruh dari pasangan yang bertarung dalam Pilpres 2019 itu masuk dalam kabinet semua. Nah, sebetulnya tidak mengherankan karena misalnya kalau kita melihat bahwa, faksi-faksi oligarki yang bertarung itu sebetulnya basis, material resource mereka untuk bisa tampil dalam pertarungan politik, di Pilpres itu sebetulnya tidak jauh berbeda satu sama lain. Bisnis ekstraktif misalnya, terus kemudian pertautan antara kekuatan-kekuatan politik yang memiliki akses dan kontrol terhadap negara dengan kekuatan bisnis, terus kemudian juga kekuatan-kekuatan bisnis besar yang sama-sama menopang, kelompok tersebut. Dan juga kalau kita melihat yang agak ironis misalnya, bahwa pada pos Menteri Kesehatan, itu kemudian dipilih adalah tokoh yang sebetulnya itu adalah berlatar belakang bankir. Jadi, berlatar belakang perbankan, kemudian juga dekat dengan kekuatan-kekuatan ekonomi, yang mana sebetulnya ini menunjukkan bahkan dalam ruang-ruang yang seharusnya menjadi konsiderasi pertimbangan-pertimbangan publik dalam konteks bagaimana membangun pertahanan warga terhadap kondisi sekarang wabah yang masih berlangsung pandemi, itu diisi orang yang kemudian kalkulasi-kalkulasi rasionalitasnya adalah kalkulasi rasionalitas ekonomi perbankan dan dekat dengan paradigma perspektif neoliberalisme. Nah, di sisi yang lain sehingga ini menunjukkan bahwa kalau dalam konteks, power relation-nya, pada power relation yang berlangsung dalam konteks Indonesia saat ini, itu menunjukkan bahwa, kekuatan-kekuatan yang dekat dengan, relasi-relasi bisnis dan politik, kekuatan-kekuatan yang sebetulnya menjadi persoalan dari, selama ini, dalam konteks Indonesia demokrasi post otoritarianisme, itu masih
lebih dominan dan lebih terkonsolidasi masuk ke dalam kabinet. Kedua, kita melihat bahwa governing reason-nya, bagaimana nalar kemudian mengelola pemerintahan, yang semestinya dalam konteks kondisi-kondisi yang terjadi itu kembali pada perhatian negara terhadap persoalan-persoalan terkait dengan demos terhadap warga negara, bagaimana kemudian perlindungan negara terhadap kondisi-kondisi yang lebih baik kepada warganya, itu kemudian justru dipertajam dengan governing reason berbasis pada kapital. Berbasis pada kapital, berbasis pada logika pasar, yang justru kemudian apabila keadaan seperti ini terus kemudian dipraktekkan secara policy, secara kebijakan, saya kemudian sanksi bahwa ini justru semakin melemahkan kondisi warga ketika harus berhadapan dengan pandemi saat ini. Dan satu lagi misalnya bahwa tentu beberapa kalangan-kalangan terdidik misalnya paham terhadap persoalan ini, dan juga pemerintah melihat bahwa apabila cuma itu yang diakomodasi maka akan memunculkan berbagai macam kritik, sehingga kemudian untuk mengcover atau untuk membentengi kemudian realitas-realitas bagaimana dominasi kapital, juga kemudian bagaimana konsolidasi aliansi bisnis politik di dalam pemerintahan, maka kemudian ditampilkan tokoh-tokoh populer, tokoh-tokoh yang kemudian mendapatkan dukungan dari warga selama ini kemudian masuk di dalam kabinet seperti Gus Yakut dan Bu Tri Risma hari ini. Nah, itu kemudian saya pikir gambaran umum dari kabinet yang baru direshuffle kemarin. Gerakan sosial tentunya harus melakukan pemahaman kritis terhadap apa yang terjadi sekarang. Bahwa yang terjadi sekarang itu sebetulnya semakin menajamnya, semakin menguatnya logika bernegara itu kemudian berdasarkan pada logika investasi, logika penguatan kemudian ekonomi kapitalisme neoliberal, juga kemudian lebih penggeseran atau pengabdian terhadap agenda kelompok warga, itu pertama harus menjadi bagian penting. Dan kedua juga ada arahan baru di mana yang terjadi sekarang itu adalah pelemahan terhadap pilar-pilar penting politik demokrasi dalam konteks hak warga negara. Gitu. Nah, ini yang menjadi konfigurasi gambaran umum terjadi regresi yang besar-besaran dalam konteks politik demokrasi dalam artian penguatan warga dan penajaman formulasi neoliberalisme baik dalam kebijakan ataupun dalam aliansi sosial yang sedang dibangun. Dan kedua, itu menjadi kunci untuk melakukan konsolidasi dan kemudian juga penyebaran gagasan-gagasan kritis tadi untuk melakukan penguatan terhadap agenda gerakan sosial di Indonesia. Misalnya kemudian pemilahan pertama, misalnya kita melihat bahwa ada implikasi besar, kemudian misalnya dalam konteks bagaimana kemudian semakin melemahnya keadaan-keadaan yang akan dihadapi oleh pertama gerakan buruh di Indonesia terkait dengan kemudian pelemahan kondisi kerja mereka sehubungan dengan Undang-Undang Cipta Kerja, dan kedua juga pelemahan kemudian dalam konteks politik lingkungan hidup, politik masyarakat adat, ketika kemudian peluang-peluang untuk transparansi publik itu kemudian semakin dilemahkan oleh negara, dan kemudian ini juga mendorong pada penting untuk melakukan penguatan terhadap gerakan tersebut, dan juga misalnya dalam gerakan-gerakan sosial yang lain. Nah, dari sini saya pikir juga penting untuk melakukan konsolidasi di lintas sektor, lintas gerakan, dan juga kalau kemudian kita lihat bahwa kondisi sosiologi politik di Indonesia ini juga kuat kemudian sangat bisa dipengaruhi oleh pandangan-pandangan perspektif yang berbasis pada sosio-religius, maka kemudian penting untuk melakukan rekrutmen terhadap kalangan-kalangan intelektual dan aktivis yang memiliki kapasitas untuk itu, yang mampu mewarnai perspektif keagamaan yang lebih progresif, yang bersanding dengan gerakan-gerakan yang lain yang berhubungan langsung dengan problem konkret masyarakat di Indonesia, untuk menunjukkan bahwa sebetulnya ruang politik di Indonesia saat ini itu tidak memberikan ruang yang memungkinkan, yang memadai, ketika kemudian dikuasai oleh faksi-faksi politik oligarki. Nah, di sini gerakan sosial harus lebih dimajukan dan masuk pada agenda yang lebih spesifik, yaitu
berkaitan dengan instrumen politik seperti apa yang diperlukan dan dibutuhkan untuk melakukan kritisisme ataupun untuk melakukan dorongan penolakan terhadap kondisi real politik yang dihadapi di Indonesia sekarang.